judi. Gitu dong. Menjanjikan kemenangan, bohong. Nggak ada orang Bapak Ibu main judi jadi kaya. Yang ada jadi gila. Tuh contohnya tadi itu, ya. Makanya mulai hari ini Bapak Ibu kasih tahu orang jangan main judi, termasuk judi online. Banyak sekarang orang main judi online tapi uangnya dari pinjaman online. Kalau bahasa saya tuh dari pinjol buat judol, hasilnya benjol. Benjol ya Pak. Ini makanya Bapak Ibu BWA datang kemana-mana itu tujuan apa? Ingin ngumpulin wakaf dari umat Islam supaya harta mereka itu bisa dipakai buat yang bermanfaat. Tapi anehnya memang orang sekarang, mereka buat main judi berani, buat yang main haram berani, tapi buat beramal saleh, buat wakaf Quran, buat bantu masjid, buat bantu anak yatim, buat bantu orang miskin, buat bantu dakwah Islam, kadang-kadang berat. Ya, tapi saya yakin kepada Allah, mudah-mudahan di Masjid At-Taqwa ini jamaahnya semua diberikan keringanan untuk beramal saleh. Amin ya Rabbal. Dibakar tidak mempan dalam waktu 30 detik saja, berarti tandanya Pak Khairul Anam punya ilmu sakti. Kalau nggak mempan ya. Tapi kalau dibakar, ini udah deg-degan ini. Udah goyang-goyang. Kalau jari telunjuknya dibakar ya 30 detik, tahan begini. Begini. Jangan goyang-goyang, tahan. Ternyata pada hitungan 1, 2, 3, 4, 5 nggak mempan, nggak kuat ya, diangkat tangannya, berarti tandanya betul api korek itu panas. Yang menurut ulama hadis, makna sedekah jariah adalah berwakaf Quran. Yang kalau Bapak Ibu niatkan pahala buat orang tuanya, Bapak Ibu akan membahagiakan mereka. Ya, makanya kami kemarin di Sulawesi Selatan, di daerah Makassar, setelah kami ceramah subuh, saya diminta sama seorang jamaah ke rumah dia. Ternyata dia bilang, Pak Kiai, saya sudah lama ingin berwakaf Quran. Setelah saya dengar ceramah Kiai, terus kemudian melihat video tayangan dokumentasi yang kalau Bapak Ibu melihat, cuman tadi videonya nggak bisa kelihatan ya karena cuaca terang, jadi kalau gelap tuh kelihatan nih. Ternyata beliau tambah yakin ini Quran diwakafkan, disebarkan di seluruh pelosok negeri Indonesia. Tiba-tiba dia masuk kamar, ngambil uang cash 30 juta jangan saya lihat, untuk berwakaf 200 Quran. 100 Quran diniatkan atas nama kedua orang tuanya, 100 Quran diniatkan untuk keluarganya, buat istrinya, buat suaminya, buat anak-anaknya. Ya, karena satu Quran 150.000, dia kasih uang 30 juta, berarti untuk 200 Al-Quran. Itulah yang dia lakukan ketika dia sudah mengetahui tentang keutamaan berwakaf Al-Quran. Karena Nabi mengajarkan buat Bapak Ibu yang punya orang tua, andai orang tuanya sudah meninggal dunia, Nabi masih mengajarkan supaya kita bisa berbakti sama kedua orang tua kita dengan amal soleh. Ya, kalau punya rezeki, badalkan haji untuk orang tua. Nah sekarang kalau badal haji sekitar 20 jutaan. Ya, kalau memang belum siap, ya maka bisa badalkan umroh buat orang tua kita. Nah biasanya satu orang bisa 2 jutaan. Nah kalau belum ada, alternatif lainnya adalah wakafkan Quran. Dan kami punya jamaah di Palangkaraya, ada ibu-ibu majlis taklim BKMT. Setelah dia ceramah saya dengar, dia langsung niat, Pak Kiai saya mau wakafin Quran. Dia langsung niat, ya Allah saya niat berwakaf Quran, terimalah wakaf Quran saya ini
Ya Allah, sampaikan pahalanya buat orang tua saya yang sudah meninggal dunia. Apa yang terjadi Bapak Ibu? Itu orang langsung ketiduran habis sholat zuhur, kemudian dia mimpi ketemu ibunya yang sudah meninggal dunia sekian lama, dalam keadaan tersenyum sedang memegang Al-Quran. Alhamdulillah, ini menjadi sebuah inspirasi. Ternyata amal wakaf Quran itu mampu membahagiakan orang tuanya yang sudah ada di alam barzah. Jadi hadirin, bicara masalah api neraka, sejujurnya akan kita pastikan bahwa api neraka itu panas. Betul? Jangankan api neraka, api kompor saja panas. Betul? Bu, suka di dapur enggak? Api kompor panas apa enggak? Jangankan api kompor, api korek nih bapak-bapak yang suka ngerokok, panas enggak? Coba angkat tangan yang ngerokok. Nah, bapak sini pak, maju ke depan. Sini Pak Haji, ke depan. Satu orang, ayo, satu orang aja. Yang suka merokok ke depan, satu orang. Nah, sini. Boleh pinjam sorry satu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak siapa namanya? Nama saya Khairul Anam. Bapak sudah menikah? Sudah Pak. Saya di situ Pak. Berapa istrinya? Satu. Masih satu. Mana istrinya nih? Ada di sini Pak. Ada ya? Sudah punya anak? Sudah. Berapa anaknya? 9. Masya Allah. Banyak. Doyan amat. Hebat, hebat. Luar biasa 9. Lagi-lagi banyak. Sudah punya cucu? Udah Pak 3. Alhamdulillah. Di Klaten deh. Jadi anak 9, cucu 3. Masya Allah ya. Sudah bahagia. Amin amin. Pak siapa tadi namanya? Khairul Anam. Baik Bapak Khairul Anam, kita doain sama Allah Amin amin. supaya Bapak Khairul Anam dan keluarganya, anak cucunya semua juga kita biar jadi ahli Quran semua. Amin. Biar jadi keluarga yang bahagia di dunia, bahagia di akhirat. Amin. Amin. Ya Rabbal. Pak Khairul Anam, saya tanya, Ya. tahu nggak kenapa Bapak saya panggil? Tahu nggak? Tahu Pak. Apa? Jadi panggil. Saya panggil Bapak, Ya. tujuannya satu, Ya. ingin membuktikan betulkah api korek itu panas. Ayo. Panas. Ya? Yakin panas. Yakin panas? Oh. Kalau emang yakin panas, kita akan buktikan. Iya. Ya kalau kamu rokok itu nggak berani megang, cuma dari jauhan. Coba sekarang Bapak tangannya begini, Oh. begini. Tembak ibu-ibu. Tembak bapak-bapak. Tahan. Tahan ya Pak Khairul Anam ya. Ya. Bapak Ibu, kita akan buktikan betulkah api korek itu panas. Kalau betul, sekarang jari telunjuknya Pak Khairul Anam akan kita minta izin supaya dibakar. Kalau ternyata dibakar tidak mempan dalam waktu 30 detik saja, berarti tandanya Pak Khairul Anam punya ilmu sakti. Kalau nggak mempan ya. Tapi kalau dibakar, ini udah deg-degan ini. Udah goyang-goyang. Kalau jari telunjuknya dibakar ya 30 detik, tahan begini. Begini. Jangan goyang-goyang, tahan. Ternyata pada hitungan 1, 2, 3, 4, 5 nggak mempan, nggak kuat ya, diangkat tangannya, berarti tandanya betul api korek itu panas. Sekarang saya tanya, mau korek api saya atau korek api Bapak? Bawa korek nggak? Enggak Pak. Nggak bawa, ya sudah, berarti pakai korek api saya ya.
Saya yang bakar, Pak. Saya yang bakar. Diwaca mantrane diwaca. Jangan 1 jam, 30 detik saja. Mantrane Tahan diwaca. ya. Kita saksikan seorang yang kuat punya anak 9. Akankah dia kuat dibakar jari telunjuknya? Di doa itu, ya narukuni bardan wa salaman ala khairul anam. Masya Allah. Kalau Nabi Ibrahim langsung dingin, kalau beliau Kosong. baik. Jangan lama tapi. Tahan ya, Itu mengkong ini loh Mas. tahan, diam. Nah, Ayo kono. coba kita berhitung ya. Kita akan mulai ya sampai 30. Kalau dia nggak mempan, tandanya dia punya ilmu sakti. Kalau seandainya 1, 2, 3, 4, 5 dia nggak kuat, berarti betul api korek ini panas. Angin. Nanti ke sana ya, jangan ke sini, tak kena saya. Sana ya, kalau panas ya. 1, 2. Ini angin ya. Udah kepanasan nih goyang. Udah, Pak. Enggak apa-apa, enggak apa. Udah kepanasan digoyang-goyang tadi, makanya dia goyang-goyang. Coba kalau diem pasti kepanasannya berasa. Udah kepanasan belum? Belum? Ya udah panas tapi. Oh, udah panas Tapi tadi. enggak apa-apa. Gak apa-apa ya? Enggak apa-apa. Aman ya? Tidak apa-apa. Baik Bapak Ibu. Saya cuma ingin mengatakan Bapak Ibu ya, kalau api korek saja panas, apalagi api neraka. Nah, kalau kita tidak ingin masuk ke dalam api neraka, jagalah diri kita, keluarga kita dari api neraka dengan cara hiduplah bersama Al-Quran. Amin. Jadi untuk Pak Anam, jaga diri, Amin. jaga keluarga dari siksaan api neraka. Bagaimana caranya? Hiduplah bersama Al-Quran. Baik, terima kasih Pak Khairul. Sampai ketemu lagi. Barakallahu fikum. Masya Allah. Baik, mudah-mudahan anak beliau bisa hafiz Quran 30 juz. Amin. Ya Rabbal. Ini kita akan kasih hadiah kenang-kenangan buat Bapak. Ya, jangan pergi dulu. Sebentar. Sabar Pak, itu amplop, tenang santai mawon. Pun toh tenang. Tenang mawon, tenang. Ini kenangan dari kita buat Bapak. Pertama kenangan foto saya ya. Nah, ini sorban buat Ibu. Angger tangannya kejutan ya itu hadiah Pak. Ora ya ora. Alhamdulillah. Oke. Gaya sekele. Alhamdulillah. Berkah buat Pak Khairul Anam. Barakallahu fikum wa ahlikum wa malikum qabul hajatikum. Jadi Bapak Ibu, kesimpulannya kalau kita ingin hidup berkah, hiduplah bersama Quran, jadilah sahabat Quran yang selalu baca Quran, fahamin Quran, amalin Quran, wakafin Quran. Termasuk secara khusus, kalau Bapak Ibu ingin hidupnya berkah, gunakanlah hartanya untuk berwakaf Al-Quran, insya Allah. Sebenarnya ada tayangan Bapak Ibu yang menceritakan tentang dokumentasi distribusikan Al-Quran ke seluruh Indonesia. Tapi karena memang nggak kelihatan, nanti Bapak Ibu bisa melihat tayangan itu ada di YouTube. Cari saja Badan Wakaf Al-Quran, tentang distribusi Quran, banyak di sana. Nah, sekarang Bapak Ibu yang berbahagia, saya ingin dari hasil pertemuan hari ini ada manfaat yang dirasakan, ya. Terutama Bapak Ibu
Tadi sudah bilang api neraka panas, api korek panas ya. Nah kalau ada orang bisa masuk ke neraka itu karena dia berbuat dosa. Nah salah satu dosa yang paling besar setelah dosa syirik kepada Allah adalah dosa durhaka kepada orang tua. Ya. Nah Bapak Ibu, saya yakin di antara kita semua adalah anak-anak dari orang tua kita. Dan saya yakin semua kita pernah berbuat salah, pernah berbuat dosa. Nah sekarang saya minta Bapak Ibu yang masih punya orang tua, coba angkat tangannya. Alhamdulillah, saya cuma minta Bapak Ibu yang masih punya orang tua, bahagiakanlah orang tuanya. Jangan sakiti bapak ibunya, bikin dia senang hidupnya. Yang kedua, Bapak Ibu yang punya orang tua tapi sudah meninggal dunia, jangan lupa selalu doakan. Yang masih hidup doakan, yang sudah meninggal apalagi. Nah setelah didoakan jangan lupa Bapak Ibu beramallah yang niatkan pahalanya untuk mereka. Karena nggak sedikit banyak orang yang menyesal di saat dia ingin berbuat kebaikan, ternyata orang tuanya sudah meninggal dunia. Nah sekarang Anda itu sudah meninggal dunia, ada amal yang istimewa dari badal haji, badal umrah, termasuk sekarang ini niatkan Bapak Ibu untuk berwakaf Al-Quran. Ya Allah, saya niat berwakaf Quran. Ya Allah, sampaikan pahalanya buat orang tua saya. Ya. Nah, sebagai bahan muhasabah, Bapak Ibu saya mohon semuanya pejamkan matanya 1-2 menit. Kemudian Bapak Ibu bayangkan di depan kita ini ada orang tua kita, ada ayah kita, ada ibu kita. Hadirkan wajahnya. Kemudian berdoalah kepada Allah, ya Allah, ampuni dosaku, dosa kedua orang tuaku. Sayangilah mereka ya Allah, seperti mereka sayang padaku di waktu kecil. Hadirin Bapak Ibu, saya ingin mengajak merenungkan syair yang merupakan kesedihan seorang anak karena dia punya ibu meninggal dunia di waktu azan subuh mendayu-dayu. Akhirnya dia sedih, dia menangis karena merasa menyesal belum bisa berbuat yang terbaik untuk ibunya. Sewaktu azan mendayu-dayu, ibuku pergi meninggalkanku, perginya takkan kembali lagi, karena takdir telah menentukan. Doa restu ku utuskan untukmu ibu, semoga diri ibu bahagia di akhirat yang kekal abadi. Ibuku, walau kau pergi dulu, namun ku tetap mencintaimu. Kasihku padamu seperti dulu. Selamat tinggal ibuku, selamat tinggal ibuku. Rabbil firli wali walidayya warhamhuma kama rabbayani shaghira. Ya Allah, di hari Ahad ini, tepatnya tanggal 16 Agustus, sudah memasuki bulan Rabiul Awal, kelahiran Nabimu. Kami ingin di Masjid At-Taqwa ini bersama seluruh jamaah ingin berniat buat berwakaf Al-Quran. Ya Allah, sampaikanlah pahalanya juga buat kedua orang tua kami yang masih hidup, apalagi yang sudah tiada. Ya Allah, jadikanlah kubur orang tua kami raudhah min riyadil jannah. Jadikanlah kubur orang tua kami taman surga ya Allah.
Ya Allah ya Rahman, jadikanlah wakaf Quran ini hadiah terbaik untuk mereka dari kami sebagai anaknya. Ya Allah, dengan kami berwakaf Quran, berkahkanlah usaha kami, pekerjaan kami, bisnis kami. Berkahkanlah keluarga kami agar semakin sakinah, mawaddah, warahmah. Anak cucu kami semakin saleh salehah, menjadi ahli Quran. Ya Allah, dengan kami berwakaf Quran ini, kami mohon padamu, mudahkan semua urusan kami. Kabulkan ya Allah segala hajat-hajat kami. Ya Allah ya Rahman, dengan kami wakaf Quran ini, sehatkan jasmani rohani kami, sembuhkan jika ada penyakit dalam diri dan keluarga kami. Ya Allah, dengan kami berwakaf Quran ini, mudahkan kami untuk kami bisa berangkat haji dan umrah ke tanah suci. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Hadirin, itulah niat kami yang bisa kami ajak buat Bapak Ibu untuk berwakaf Al-Quran. Nah, mudah-mudahan pada hari ini di masjid ini seluruh jamaah yang hadir bisa ikut beramal jariah berupa wakaf Quran. Ya, berapapun nilai wakafnya, mudah-mudahan bisa terkumpul ratusan Quran dari jamaah Masjid At-Taqwa di tempat ini. Insya Allah. Pengalaman kami kemarin di kota Palu, ada sebuah pondok pesantren, jamaah yang hadir sekian ratus orang, tapi alhamdulillah di tempat itu terkumpul sampai 600 Quran. Alhamdulillah. Ada yang wakaf 50 Quran, ada sekitar 6 orang. Jadi 6 orang kali 50 Quran sudah 300 Quran. Selebihnya ada yang 20 Quran, ada yang 10 Quran, ada yang 5 Quran, dan seterusnya. Mudah-mudahan Bapak Ibu yang Allah kasih keluasan rezeki bisa memberikan wakaf Quran terbaik, khususnya hadiah terbaik untuk kedua orang tuanya, ya. Nah, mudah-mudahan pada hari ini pun juga saya akan melelang ini sorban saya punya ini, ya. Dan saya pakai keliling seluruh Indonesia. Mudah-mudahan Bapak Ibu yang nanti mengambil wakaf Quran terkhusus akan kita berikan juga hadiah berupa sorban yang saya pakai ini, ya. Itu saja mungkin yang bisa kami sampaikan kepada Ustadz Manar dan juga abangku Bang Odi. Siap naik ke atas panggung duet, ya. Kepada beliau saya persilakan untuk memandu bagaimana caranya. Silakan. Nanti yang berwakaf silakan maju ke depan untuk kami doakan langsung, dan kami hadiahkan sertifikat sebagai bukti wakaf Quran sama sorban. Kepada Ustadz Manar saya persilakan. Alhamdulillahirabbil alamin. Jazakumullah khair Bapak Kiai atas pesan-pesan kebaikan, kalam-kalam hikmah yang telah disampaikan kepada kita semuanya. Bagaimana beliau mengingatkan kita akan kehidupan kita di dunia yang hanya sebentar ini, yang hanya sesaat ini, dan kita akan menghadapi kehidupan yang selama-lamanya dan di akhirat kelak. Dan di akhirat nanti itu hanya ada dua tempat, yakni surga dan neraka. Beliau menyampaikan pesan bagaimana agar hidup kita bahagia dalam kehidupan yang sesaat ini dan kehidupan yang selama-lamanya di akhirat nanti, yakni untuk bisa menjadikan Al-Quran sebagai pedoman kita. Hidup kita harus selalu bersama Al-Quran. Sebagai kepala rumah tangga, sebagai suami, sebagai istri, sebagai ibu rumah